berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi tingkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu teman sejawat saya. Ya. Di sini saya mengucapkan terima kasih Bapak dan Ibu telah menyempatkan hadir untuk melaksanakan tugas CGP saya, membuat aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif. Di sini sebelum saya masuk ke dalam materi yang akan saya sampaikan, kita SBT dulu ya Bapak Ibu ya, biar nggak tegang. Saya minta berdiri apa duduk ini? Duduk aja. Duduk apa berdiri Bapak Ibu? Berdiri ya, berdiri sebentar. Ikutin ya tangan saya tetap di sini. Ayo Bapak Ibu, kita SBT sebentar. 3, 2, 1, Sabina. Sampai 2 miliar nggak Bapak Ibu? Nanti SBT-nya kalau kita lanjutkan ya. SBT-nya udah ya Bapak Ibu ya. Udah berkeringat, kita masuk ke materi. Di sini ada konsep utama modul budaya positif. Di sini perubahan paradigma belajar disiplin positif, kebutuhan dasar manusia,
motivasi perilaku manusia, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan yang terakhir segitiga restitusi. Di sini ada pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru ini dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi. Terdiferensiasi itu seperti apa, Bapak Ibu? Nah, terdiferensiasi pernah mendengar nggak? Berpusat pada siswa apa lagi? Jadi pembelajarannya itu inovatif, berpusat pada siswa, juga pelajarannya nggak kayak nulis aja enggak ya, tapi bermacam-macam biar anak-anak tidak bosan. Lanjut Pak Kristen. Di sini ada disiplin positif. Apa sih itu disiplin positif? Coba sebelum kita lanjut, Bapak Ibu ada yang nggak tahu nggak? Apa itu disiplin? Disiplin biasanya kita ke anak-anak, anak-anak harus disiplin. Coba ada yang tahu nggak? Wah ini apa disiplin itu? Menjaga disiplin itu seperti kita memberitahu murid bahwasanya kita sekolah masuk jam 7.15. Kita ngasih tahu murid untuk datang tepat waktu. Kita sebagai pendidik juga melakukan sikap disiplin, misalnya dengan datang ke sekolah tepat waktu. Sebutkan dulu dong Bu Aini. Itu kata Bu Aini, disiplin itu seperti kita menepati janji atau waktu ya Bu Aini ya. Ada yang tahu lagi? Bapak Ibu, disiplin itu seperti apa sih? Bu Melvi? Ya, kalau menurut saya, disiplin positif itu contohnya seperti di dalam kelas, yaitu melakukan kesepakatan kelas sebelum memulai pembelajaran agar siswa tertib di dalam kelas. Bagus sekali jawaban dari Ibu Melvi ya. Lanjut Kak Krisna, kita lihat nih disiplin positif. Nah, dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai dengan melakukan sesuatu untuk mendapatkan kepatuhan, dan kita cenderung dengan menghubungkannya dengan kata ketidaknyamanan. Kenapa ketidaknyamanan di sini? Karena rata-rata anak-anak itu ada rasa takut. Mereka mau melakukan disiplin, tapi dengan rasa takut karena hukuman atau takut karena tekanan. Nah, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan siswa yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan yang universal. Nah, di sini disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan yang bertujuan menumbuhkan kesadaran anak-anak untuk melakukan segala sesuatu tanpa ancaman atau tekanan. Ya, jadi anak-anak itu tanpa ada rasa tekanan, mereka udah melakukan disiplin sendiri, udah sadar sendiri ya Bapak Ibu ya. Lanjut Pak Krisna. Di sini ada nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan itu seperti apa? Ada yang tahu nggak? Nilai-nilai kebajikan. Ibu bisa ada yang tahu nggak nilai kebajikan itu seperti apa yang kita tahu? Misalkan dalam murid ini ada nilai kebaikan, ada nilai keburukan, seperti apa? Bisa menjawab. Menurut saya nilai-nilai kebajikan itu seperti kayak nilai-nilai moral yang ditanamkan, seperti kayak kepercayaan agama, dan kedisiplinan anak, terus tata cara apa maksudnya pola kita, kayak contohnya kayak ngobrol sama yang tua tuh gimana? Menurut saya seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Bu Anissa. Ada yang mau menjawab lagi, menambahkan lagi nilai kebaikan? Misalkan kita mendengar nilai-nilai kebajikan anak-anak atau nilai kebaikan itu seperti apa saja? Ibu Melvi, nilai kebaikan itu seperti apa? Di sini
Oke, kalau menurut saya nilai-nilai kebajikan pada siswa itu seperti pembiasaan di kelas, membaca surah-surah yang diperintahkan oleh gurunya, kemudian pembacaan perkalian dan sebagainya yang sudah dilakukan sebelum pembelajaran dimulai. Terima kasih Bu Melti. Kasih tepuk tangan Bu Melti. Ini kayaknya udah tegang semua ya Bapak Ibu ya. Ya. Nilai kebajikan. Di sini sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Jadi kita di dalam suatu perkumpulan, seperti kita di dalam suatu sekolah itu nggak boleh membedakan suku, bahasa, bangsa, agama maupun latar belakang. Lanjut, Pak Siswa. Nilai-nilai kebajikan, nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia dengan kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila itu apa sih? Coba Kak Krisna, profil pelajar Pancasila itu. Menjawab, profil pelajar Pancasila itu satu, bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, dan berkebinekaan global serta bergotong royong dan kreatif. Itu salah satu profil pelajar Pancasila. Nah, Bapak Ibu tadi yang dibilang Kak Krisna itu profil pelajar Pancasila. Biasa kita mengajarkan ke anak-anak itu biar mereka cepat hafal, seperti ingat kita biasa dengan lagu ya Bapak Ibu ya. Biasanya kita menyanyikan dengan lagu. Ada yang bisa mencontoh? Ibu Aini bisa tolong saya, ayo kita bergerak sedikit menyanyikan lagu profil pelajar Pancasila. Bisa kan? Berdiri ya Bapak Ibu ya, berdiri. Ini tegang-tegang semua ini. 1, 2, 3. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Sekali lagi ya, sekali lagi ya Bapak Ibu ya. 1, 2, 3. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Insya Allah dengan lagu kita bisa lebih cepat menghafalnya ya Bapak Ibu ya. Lanjut Pak Krisna. Di sini ada kebutuhan dasar manusia nih. Kita sebagai manusia itu ada beberapa kebutuhan dasar. Salah satunya yang pertama yaitu bertahan hidup. Yang kedua kasih sayang. Yang ketiga rasa diterima. Yang keempat penguasaan, yang kelima kebebasan, dan yang keenam kesenangan. Ya, biasanya kalau kita sudah melaksanakan keenam kebutuhan dasar manusia, insya Allah kita sudah bahagia ya, Bu Melti ya. Ya. Lanjut Pak Krisna. Di sini ada motivasi perilaku manusia. Motivasi itu seperti apa Bapak Ibu? Motivasi, kita kadang harus mempunyai motivasi. Motivasi itu Bu Monika seperti apa Bu Monika? Kalau menurut saya motivasi itu suatu dukungan dari teman kita untuk kita melakukan hal sesuatu yang berdampak pada diri kita sendiri.
Ya, itu saja yang saya. Motivasi itu kata Ibu Melita suatu dorongan atau dukungan ya teman-teman ya. Di sini kita di lingkungan sekolah kita tidak mungkin berhasil kalau tidak adanya motivasi dari teman-teman, dari kepala sekolah, dari lingkungan sekitar kita, ya Bapak Ibu ya. Kita harus selalu memerlukan motivasi. Itu juga kepada anak-anak didik kita. Kita harus selalu memberikan motivasi. Motivasi di sini yaitu dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar melakukan tindakan dengan tujuan tertentu. Jadi kita harus bisa mendorong anak-anak kita nih, biar mereka itu tanpa disuruh, tanpa kita perintah lagi, sudah mempunyai motivasinya masih. Lanjut Kak Krisna. Nah, ini yang biasanya kita salah ya selama ini kita sebagai guru nih. Konsep disiplin dengan identitas gagal. Oh, ternyata selama ini apakah kita melaksanakan identitas gagal apa enggak? Ya, kita sama-sama melihat Bapak Ibu. Di sini ada disiplin dengan hukuman dan penghargaan. Kenapa hukuman dan penghargaan disebut identitas gagal? Kita lihat satu persatu nih. Hukuman itu salah satunya menyakitkan. Sekarang kita sama-sama merenung sebentar, ya, introspeksi diri kita. Selama ini kita sebagai guru melakukan hukuman enggak? Ternyata hukuman itu menyakitkan. Yang kedua, tidak nyaman. Yang ketiga, murid takut. Ya. Yang keempat, memaksa. Dan yang kelima, murid menjadi rendah diri. Ada kita memberikan hukuman secara tidak langsung membuat anak itu bukannya menjadi berubah, bukannya menjadi semangat. Bapak Ibu, anak sekarang beda dengan zaman kita dulu ya. Kita yang dihukul sebentar udah turun, anak sekarang beda. Jadi hukuman terjadi merupakan disiplin dengan identitas gagal. Yang selanjutnya penghargaan. Kenapa penghargaan? Bapak Ibu, ini ada restitusi ya, murid menghormati dirinya dan orang lain. Jadi murid itu mau memperbaiki kesalahannya tanpa merasa minder, tanpa merasa takut ya Bapak Ibu ya. Lanjut Pak Tuna. Di sini ada 5 posisi kontrol restitusi. Ayo Bapak Ibu, selama ini nih kita sudah sebagai yang mana nih? Yang pertama, guru sebagai penghukum. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, yang keempat, pemantau. Yang kelima, manajer. Guru sebagai penghukum itu yang seperti apa? Ada yang bisa tahu? Memberi contoh ada nih kesehariannya. Guru sebagai penghukum, ayo. Ayo, Ibu Anissa atau Ibu Aini. Ayo, biasanya nih kalian sebagai guru nih, Bapak Ibu, penghukum itu seperti apa sih? Guru sebagai penghukum ini betul salah? Izin menjawab ya bagian contoh guru sebagai penghukum. Contohnya itu seperti misal ada anak yang terlambat dan ini tidak saat ketika mau masuk kelas, terus tiba-tiba gurunya kenapa kamu terlambat? Dan itu walaupun sudah mengungkapkan apa alasannya tetap dihukum. Itu contohnya hukumannya seperti entah itu membersihkan toilet atau itu keliling lapangan. Terima kasih. Kasih tepukan dong teman-teman. Guru sebagai penghukum, jadi langsung menghukum anaknya secara langsung. Dia nggak peduli apakah anak itu sakit hati, apakah anak itu minder. Di depan teman-temannya langsung menghukum di sini. Membuat rasa bersalah. Ada yang bisa menjelaskan bagaimana sih membuat rasa bersalah? Membuat rasa bersalah itu, Pak Krisna, ada yang tahu? Wah ini. Yo, biasa kita nih, atau kita sebagai seorang guru juga ada membuat rasa bersalah. Kayak kita dulu di rumah, membuat rasa bersalah itu seperti apa sih? Mulai ini bisa nggak? Pak Krisna, ayo nih, membuat rasa bersalah. Ayo, secara tidak langsung
membuat rasa bersalah itu kayak anak itu belum apa-apa udah ditanya, udah disindir duluan nih Bapak Ibu ya, sebelum dia menjelaskan penerapan restitusi ya. Saling menghargai saat ada orang yang sedang menjelaskan. Bapak Ibu, itu contoh dari video penerapan restitusi di dalam kelas. Ya Bapak Ibu ya, saya harap mulai sekarang Bapak Ibu sudah bisa menerapkannya di dalam kelas restitusi positifnya. Ya, sebelum kita akhiri pertemuan kita kali ini, kita SBQ lagi Bapak Ibu ya, sekali lagi. Boleh? Oh, jadi semuanya. Saya ingin Bapak Ibunya ikut nyanyi. Tangan diputar-putar bertepuk tangan, tangan diputar-putar peganglah bahu, tangan diputar-putar peganglah lutut, digoyang-goyang, 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 tangan diputar-putar bertepuk tangan, tangan diputar-putar peganglah bahu, tangan diputar-putar peganglah lutut, digoyang-goyang, 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 diputar-putar, diputar ke atas, diputar-putar, diputar ke bawah, diputar-putar, diputar ke kanan, diputar-putar, diputar ke tangan diputar-putar bertepuk tangan, tangan diputar-putar peganglah bahu, tangan diputar-putar peganglah lutut, digoyang-goyang, 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 tangan diputar-putar bertepuk tangan, tangan diputar-putar peganglah bahu, tangan diputar-putar peganglah lutut, digoyang-goyang, 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 diputar-putar, diputar ke atas, diputar-putar, diputar ke bawah, diputar-putar, diputar ke kanan, diputar-putar, diputar
kelihatan jenuh, anak-anaknya sudah bosan, kita lakukan SDG-nya Bapak Ibu ya. Goyang-goyang sedikit biar anaknya happy ya Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu, demikian tentang contoh restitusi positif yang saya sampaikan pada modul 1.4 tugas saya di calon guru penggerak angkatan 9. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat buat Bapak Ibu semuanya. Saya ucapkan terima kasih atas waktu Bapak Ibu. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melvira Madani, saya guru kelas 2. Di sini saya akan mengucapkan terima kasih kepada Ibu Susi Sulistiani, guru kelas 6, calon guru penggerak angkatan 9. Karena telah menyebarkan pemahaman tentang budaya positif di sekolah. Saya akan mencoba membuat keyakinan kelas bersama siswa saya di kelas. Saya akan berusaha menjadi guru yang memiliki peran kontrol sebagai manajer, di mana saya akan mengerjakan sesuatu secara bersama-sama, memotivasi siswa untuk mempertanggungjawabkan segala perilakunya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Eka Aprilia, guru kelas 5 SD Negeri 1 Gunung Sakti. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Susi Sulistiani yang telah menyebarkan pemahaman tentang budaya positif di sekolah. Saya akan mencoba membuat keyakinan kelas bersama siswa di kelas saya. Dan saya akan berusaha menjadi guru yang memiliki peran kontrol sebagai manajer, di mana saya akan mendukung siswa dengan menemukan solusi atas permasalahannya. Saya akan terus meningkatkan kompetensi diri agar dapat memberikan teladan, tuntunan, dan dorongan kepada siswa sehingga mereka dapat tumbuh sesuai dengan sesuai kodrat alam dan kodrat zamannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rika Sari, teman sejawatnya Ibu Susi, mengucapkan sangat berterima kasih karena sudah melakukan budaya positif tentang keyakinan kelas yang sangat bermanfaat untuk kami di dalam kelas supaya anak-anak belajar dengan nyaman dan lebih tentram lagi. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Marcella. Sebagai guru kelas 3, saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Susi Sulistiani karena telah menyebarkan pemahaman tentang budaya positif di sekolah. Saya akan mencoba membuat keyakinan kelas bersama siswa di kelas saya. Saya akan berusaha menjadi guru yang memiliki peran kontrol sebagai manajer, di mana saya akan mendukung siswa untuk menemukan solusi atas permasalahan. Saya akan terus meningkatkan kompetensi diri agar dapat memberi teladan sesuai filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara untuk memberikan tuntunan dan dorongan kepada siswa sehingga mereka tumbuh sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Krisna Agung Ayogo, guru kelas 1B. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Susi Sulistiani karena telah menyebarkan pemahaman tentang budaya positif di sekolah. Saya akan mencoba membuat keyakinan kelas bersama siswa di kelas saya. Saya akan berusaha menjadi guru yang memiliki peran kontrol sebagai manajer, di mana saya akan mendukung siswa untuk menemukan solusi atas permasalahannya. Saya akan terus meningkatkan kompetensi diri agar dapat memberi teladan sesuai filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara untuk memberikan tuntunan dan dorongan kepada siswa sehingga mereka tumbuh sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Sekian dari saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Monika Sapitri, teman sejawat Ibu Susi. Ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Susi karena telah membuat keyakinan kelas untuk membuat budaya positif di dalam kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun saya, teman sejawat Ibu Susi, mengucapkan terima kasih sudah menerapkan budaya tentang keyakinan kelas. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kabarnya hari ini? Sehat semua? Ada yang nggak masuk imannya hari ini? Coba lihat kiri kanannya, ada yang nggak masuk nggak? Masuk semua? Masuk. Alhamdulillah ya, hari ini anak-anak ibu masuk semua. Sesuai perjanjian kita kemarin, hari ini ibu akan belajar kita tentang apa? Keyakinan. Ada yang tahu nggak keyakinan kelas itu apa? Kesepakatan kelas yang dibuat bersama-sama. Sebelum kita ke keyakinan kelas, kita SPG dulu ya. Sudah siap? Ikutin gerakan ibu. Keyakinan kelas itu dibuat bersama-sama oleh kalian untuk menjadi kesepakatan aturan di dalam kelas. Kalau udah dibuat aturan, keyakinan, kesepakatan berarti harus dilaksanakan. Boleh nggak dilanggar? Tidak. Nah, sekarang ibu akan bagikan. Bagikan apa nih? Kertas. Ini kertas. Ya, kalian bebas menulis keyakinan kelas menurut kalian, ya. Ditulis di sini. Mana penanya? Ya, keluarkan penanya. Satu orang satu. Gak usah sama dengan temannya, nggak apa-apa. Sesuai dengan dibuat. Menurut kalian itu keyakinan apa yang mau diterapkan di kelas ini? Ayo. Ya, tulis. Yang belum. Ya, tulis. Ya, tulis. Ya, ditulis. So, kalau keyakinan kelas yang mau kalian buat berarti sesuai dengan hati nuraninya tuh. Buat apa? Buat ya, ditulis ya di situ ya.
Nah, ini kelompok Alia ya. Ayo, Alia maju Alia. Sudah semua ditempel? Sudah kumpul, udah dicatat semuanya? Sudah. Sekarang Ibu mau lihat nih kesimpulannya apa nih? Ini Ibu ambil yang paling banyak suaranya ya. Ini ada menjaga kebersihan nih. Ada yang bisa Ibu minta tolong? Siapa? Patria atau siapa? Yang tempel di papan tulis nak? Tempel. Kaki. Ini tempel nak? Tempel. Ajar. Boleh ini tempel ajar. Udah. Ini udah Ibu tulis ya. Kesimpulannya ada di sini. Pertama apa? Di sini. Dua. Menjaga kebersihan. Bertanggung jawab. Saling menghargai. Di dalam disiplin itu contohnya apa? Datang tepat waktu. Apalagi di kelas nggak boleh berantem, nggak boleh apa lagi? Nah, di sini ada menjaga kebersihan. Contohnya apa kalau menjaga kebersihan? Tidak boleh membuang sampah di dalam. Melaksanakan apa? Salah satu menjaga kebersihan. Bertanggung jawab contohnya seperti apa? Kalian boleh bertanggung jawab seperti apa? Kalau melakukan kesalahan, saling menghormati. Makanya kemarin saling menghormati, saling menghargai, tidak boleh saling apa? Ejek-ejekan, tidak boleh saling membuli. Apalagi pukul-pukulan katanya ya nggak boleh ya. Ini salah satu keyakinan kelas yang telah kita sepakati adalah kita buat. Ya. Ini salah satu keyakinan kelas ini termasuk ke dalam disiplin positif. Ya, disiplin positif yang harus kita lakukan. Kalau kalian sudah membuat keyakinan kelas, mulai sekarang keyakinan kelas ini harus dilaksanakan. Anak-anak sekarang sudah paham apa itu keyakinan kelas? Sekarang Ibu minta sesuai dengan kesepakatannya kalian menambahkan nanti di buku itu. Ya, di buku itu hasil keyakinan kelasnya. Yuk, dimulai dari kaki. Ayo, semuanya ke sini. Boleh duduk ya. Ayo ajar maju.
kalian harus mentaati. Anak-anak, tanda tangannya sudah, keyakinan kelasnya sudah bisa buat bannernya. Ya, terima kasih Ibu ucapkan. Untuk hari ini anak-anak sudah membuat keyakinan kelas. Ya, sekarang boleh bereskan dulu bukunya dimasukin ke dalam kelas. Ingat ya, keyakinan kelas itu bukan hanya ditulis, bukan hanya dipajang di dalam kelas, tapi harus kita lakukan. Udah, bereskan. Semuanya ketinggalan. Mana dalam yuk, semua kelas siapkan. Tugaskan dulu kalian. 1 kali 6 menyanyikan lagu wajib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, perkenalkan nama saya Fatria Arina Aru dari kelas 6A SDN 01 Gunung Sakti. Terima kasih Bu Susi telah mengajak saya diskusi untuk membuat keyakinan kelas. Sangat menyenangkan. Keyakinan kelas ini sangat penting dan akan kami taati. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah Rahel, keyakinan kelas sangat penting untuk kalian? Sangat penting. Oke Alia, apakah keyakinan kelas sangat penting? Sangat penting, Ibu. Oke, terima kasih. Il, apakah keyakinan kelas sangat penting? Sangat penting. Sebelum mulai pelajaran, kita perlu semangat dulu ya. Tepuk semangat. Tujuan pembelajaran pertama itu adalah menjelaskan tentang hak dan kewajiban di sekolah. Ya.
Patria, ayo silakan dulu. Terima kasih ya Patria sudah datang ke sini. Tadi kenapa Patria program studi? Karena makan di dalam kelas, Bu. Karena makan di dalam kelas. Menurut Patria, tindakan yang dilakukan Patria itu benar apa salah? Kalau Bu, saya makan di dalam kelas saat Ibu sedang menjelaskan, setiap orang kita pasti pernah melakukan kesalahan, karena di dunia ini tidak ada siapapun yang sempurna, ya. Patria makan di dalam kelas, pasti Patria mempunyai alasan. Coba bisa kasih tahu alasan itu. Saya tadi malam tidurnya kelamaan, terus saya bangun kesiangan, udah jam 6:30. Cepat, saling cepat-cepat, telat Bu, saya belum sarapan, makanya saya lapar. Makan di dalam kelas. Dia tidak kita mempunyai keyakinan kelas yang telah disepakati. Ingat Bu, bahasa satunya apa? Saling menghargai saat ada orang yang sedang menjelaskan di dalam sekolah. Kalian meyakini keyakinan kelas itu? Saya yakin Bu. Kamu meyakininya, Patria bersedia untuk memperbaikinya? Ya Bu, saya bersedia untuk memperbaikinya. Kalau bersedia memperbaikinya, apa rencana Patria untuk memperbaikinya? Saya tidak akan bangun kesiangan, saya makan dulu sebelum sekolah, dan tidak bakal makan di dalam kelas, saya tidak akan makan di dalam kelas. Setelah kita ngobrol seperti ini, apa perasaan Patria setelah Ibu melakukan restitusi ini? Saya awalnya dihidupkan Bu, saya kira Ibu bakal ketemu saya, ternyata cuma ngasih penjelasan. Ibu nggak marah ya? Ibu mungkin marah-marah tanpa alasan, tanpa sebab. Yang utama, Patria jangan mengurangi kesalahan pengajian ya. Jangan mengurangi. Terima kasih Bu. Ya, sama. Sekarang Patria kembali ke dalam kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatria Naru dari kelas 6A SDN 01 Gunung Sakti. Terima kasih Ibu Guru telah mengajak saya diskusi untuk menemukan solusi atas kesalahan yang saya perbuat. Dan saya berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Saya berjanji akan makan sebelum jam pelajaran dan saya tidak akan lagi makan saat jam pembelajaran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alia tahu kenapa Alia dipanggil ke sini? Tahu Bu. Ya. Menurut Alia perbuatan tadi pagi itu benar apa salah? Ya, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan ya Nak ya. Karena di dunia ini tidak ada satu orang pun yang sempurna. Coba sekarang ceritakan kenapa Alia datang terlambat ke sekolah. Karena main HP sampai malam dan tidurnya kemalaman, jadi datang ke sekolahnya terlambat. Kita pernah punya keyakinan kelas kan? Coba salah satunya apa? Disiplin dan tidak datang terlambat ke sekolah. Alia meyakini keyakinan kelas itu? Meyakininya. Sekarang Alia untuk memperbaikinya biar nggak terlambat apa? Tidak main HP sampai malam dan tidur dengan cepat agar tidak terlambat datang ke sekolah. Ya. Setelah Ibu melakukan restitusi ini, bagaimana perasaan Alia? Saya pikir Ibu mau marah, ternyata Ibu cuma menasehatinya aja. Ya, Ibu nggak mungkin marah-marah sama Alia ya. Yang penting Alia berjanji tidak akan datang terlambat lagi ke sekolah. Ya, sekarang Alia kembali ke kelas dan melanjutkan pelajarannya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Vanessa dari kelas 6A.
SDN 01 Gunung Sakti. Terima kasih Bu Guru telah mengajak saya diskusi untuk menemukan solusi atas kesalahan yang saya perbuat, dan saya berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi.